Perkenalkan, nama saya Oko Oktaviasmania, biasa dipanggil Ibu Oko. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kelas. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, maksud dan tujuan layanan informasi tentang overthinking akan memberikan pemahaman tentang fenomena tersebut, gejala-gejalanya, penyebabnya, serta teknik untuk mengelola dan mengatasi overthinking agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebelum materi dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak video dan materi tersebut. Hai kaula muda, tahu gak sih kalian bahwa overthinking itu tidak baik? Dan kebanyakan overthinking ini dialami oleh remaja loh. Berikut akibat buruk kalau kalian overthinking. Yang pertama, sulit fokus. Yang kedua, susah tidur. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri. Yang keempat, stres. Dan yang kelima adalah depresi berat. Nah, jadi gimana? Pasti akan sangat mengganggu kehidupanmu, bukan? Lantas, bagaimana cara mengatasi overthinking? Coba lepaskan pikiran yang membuat Anda cemas. Pikirkan solusi, jangan masalah yang terjadi. Jangan berlarut-larut dan jadikan pembelajaran. Jika pikiran mulai penuh, coba alihkan dengan berjalan-jalan dan istirahat. Ingat, apabila overthinking ini sudah parah dan mengganggu kehidupanmu, jangan ragu untuk datang ke psikiater. Pengertian overthinking. Secara umum, overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking membuat seseorang terlalu banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi. Apa itu overthinking? Overthinking adalah ketika seseorang terlalu banyak berpikir. Meskipun berpikir adalah kesalahan manusia, terlalu banyak berpikir justru dapat berdampak negatif. Sebab terlalu banyak berpikir dapat menghabiskan waktu, energi, menjadi halangan untuk bertindak, dan hambatan dalam pengambilan keputusan. Lebih dalam, ruminasi yang mengganggu ini bukan sekedar terlalu banyak berpikir. Berpikir masuk dalam kategori ruminasi ketika proses tersebut stagnan. Orang yang bersangkutan terus-menerus berpikir tetapi sebenarnya tidak ada solusi yang dihasilkan. Kondisi stagnan dalam berpikir ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain adalah bahwa masalah memang tidak dapat diselesaikan atau bahwa terdapat peristiwa traumatis yang telah terjadi di mana mustahil untuk dibatalkan. Adanya penyebab lain hingga seorang menjadi mudah overthinking, yaitu bahwa memikirkan sesuatu dekat dengan kesan peduli dan mempersiapkan terjadinya hal buruk. Walau terkesan positif, hal ini yang justru membuat banyak orang mudah menjadikannya sebuah kebiasaan yang ternyata kemudian mengganggu dan merugikan diri sendiri. Cara mengelola overthinking. Yang pertama, berlatih untuk menolak. Manusia pada dasarnya memiliki kapasitas untuk menerima maupun menolak hal yang muncul di pikiran. Namun, kita seringkali tidak menyadari kapasitas ini, sehingga tergelincir begitu saja masuk dalam ruang penerungan dan berpikir berlebihan. Kenyataannya, overthinking adalah kondisi yang dapat dihindari dengan ditolak. Meskipun mengubah kebiasaan adalah hal yang tidak mudah, kini saatnya untuk berlatih menolak.
2. Fokus pada kegiatan harian. Mengisi pikiran dengan fokus pada kegiatan harian akan mencegah kekhawatiran terhadap hal lain muncul. Kegiatan harian ini adalah hal rutin sehari-hari seperti mencuci piring, menyiram tanaman, membersihkan rumah, dan sebagainya. Dengan fokus pada hal yang sedang ada di hadapan kita saat ini, lebih kecil kemungkinan kita akan memikirkan hal lain dan terjadi ruminasi. Yang ketiga, meditasi. Cara berikutnya adalah dengan bermeditasi. Meditasi adalah mengosongkan pikiran dan berusaha benar-benar fokus pada saat ini dan di sini. Melalui aliran napas, meditasi dapat dilakukan dalam posisi duduk dan mengatur napas. Fokus pada aliran napas dan menunda semua hal lain yang muncul di pikiran. Praktik ini adalah latihan untuk mengontrol pikiran dan mengelola overthinking. Yang keempat, membuat jadwal berpikir. Membuat jadwal berpikir, teknik ini dapat dilakukan misalnya dengan menjadwalkan waktu selama 30 menit untuk berpikir. Setelah waktu tersebut berakhir, maka minta berpikir untuk berhenti khawatir hingga jadwal berikutnya. Ia memberi contoh agar orang yang mengalami ruminasi dapat mengatakan hal ini pada diri sendiri. Tidak sekarang, aku akan memberikan perhatian pada hal ini nanti. Yang kelima, menghirup udara segar. Udara segar memberikan banyak manfaat bagi pikiran. Hal ini berkaitan dengan perputaran oksigen dalam otak manusia. Oleh sebab itu, ketika mulai merasakan tanda-tanda berpikir berlebihan, maka kita dapat mengambil jeda sejenak, mendekat ke alam dengan berjalan kaki dan menghirup udara segar dapat mendorong timbulnya perasaan lebih tenang. Tanda-tanda mengalami overthinking. Yang pertama, berusaha mengantisipasi apabila terjadi hal yang salah di masa dengan tentang kesehatan, pekerjaan maupun lingkungan. Yang kedua, khawatir tentang hal buruk atau bencana yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, terus berpikir tentang bagaimana jika dan sulit untuk menghentikan pikiran tersebut. Yang keempat, berusaha membuat solusi untuk masalah yang bahkan belum tentu terjadi. Yang kelima, ketika berhasil mendapatkan solusi untuk masalah di masa depan, seseorang mungkin dengan berpikir bagaimana jika solusi tersebut tidak berhasil. Yang keenam, orang lain memberitahu bahwa Anda terlalu banyak berpikir. Yang ketujuh, kesulitan untuk membuat keputusan karena khawatir keputusan tersebut bukan yang terbaik. Yang kedelapan, memiliki kebutuhan untuk menjadi sempurna atau tanpa kesalahan sedikitpun. Yang kesembilan, sering terbangun sepanjang malam karena kekhawatiran akan sesuatu. Yang terakhir, mudah meributkan hal kecil dan mudah tersinggung. Dari materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, Tanya apa? apa efek dari kecemasan berlebihan terhadap kesehatan mental? Kecemasan berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang materi kali ini? Sangat bermanfaat banget, Bu. Syukurlah, semoga bermanfaat ke depannya ya. Baiklah, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.